Cerita dimulai memperlihatkan seorang pemuda bernama Holden. Ia baru saja pulang ke rumah ayahnya setelah menyelesaikan pendidikan di Eropa. Holden pun disambut bahagia oleh pembantu ayahnya yang bernama Madeline. Ia kemudian berkata kalau ayahnya sudah menunggu Holden di kamarnya. Holden! It's great to see you too. Better between father and son. I'm really happy you're here. Holden bergegas menuju ke kamar tersebut dan berniat menemui ayahnya yang dia kira sedang berada di dalam kamar mandi. Namun saat pintu dibuka, Holden dikejutkan dengan seorang wanita yang sedang membersihkan onderdilnya. Mason? Dad? Tak lama kemudian, sang ayah yang bernama Mason pun datang dan langsung menyambut Holden dengan pelukan. Setelah itu, dia memanggil dan memperkenalkan wanita di dalam kamar mandi tadi yang bernama Lana. Lana ternyata adalah istri barunya Mason. Sang ayah meminta maaf tidak memberitahu Holden sebelumnya kalau dirinya telah menikah lagi. Namun Holden tidak terlalu mempermasalahkan pernikahan ayahnya dengan Lana. Malamnya, Mason sang ayah mengajak Lana dan Holden menghadiri sebuah acara lelang. Di sana sang ayah terpaksa meninggalkan keduanya karena harus berbincang dengan rekan bisnisnya yang bernama Harry. Lana pun akhirnya mengajak Holden jalan sambil berbincang sembari saling mengenal dan mempererat hubungan mereka sebagai ibu dan anak tiri. Look. Shh, that'll be our secret. Hanging out with Mason's friends. Tampak Holden sudah jadi sangat akrab dengan Lana, meskipun masih agak sedikit canggung. Guna mencairkan suasana, Lana pun meminta Holden untuk menceritakan kisah percintaannya. Dengan enjoy, Holden pun mengatakan kalau dirinya baru saja putus dengan kekasihnya. Mendengar itu, Lana pun langsung mengenalkan Holden dengan seorang gadis bernama Nicole dan meninggalkan keduanya agar bisa ngobrol lebih jauh. Setelah itu, Lana menemui Harry dan entah apa yang mereka bicarakan. Yang jelas, pemandangan berdua tersebut rupanya membuat Mason sedikit cemburu. Di sana, Mason pun menutupi perasaannya dan berusaha menyenangkan istrinya dengan memberinya kalung mewah yang dia menangkan. Namun sesampainya di rumah, barulah Mason meluapkan kecemburuannya itu dengan memarahi Lana. Dia memperingatkan istrinya agar berhenti dekat-dekat dengan Harry yang adalah rekan bisnisnya. I saw you talking to Harry. Looked like more than that to me. What are you Flirting with someone who works for me. Are you sleeping with Harry? What are you talking about? Dad. Keesokannya, sang ayah mengajak Holden ke garasi untuk melihat sebuah koleksi mobil mewahnya. Namun, dia melarang Holden untuk memakainya. Selain itu, Mason, sang ayah juga mengajak Holden ke kantornya sekaligus makan siang bersama dengannya. Akan tetapi, karena ada urusan mendadak, sang ayah terpaksa membatalkan rencana makan siang itu dan meminta Holden pulang bersama Lana. Menyadari suaminya sedang sibuk, hari itu Lana langsung mengajak Holden pergi jalan-jalan dan nekat memakai mobil mewahnya Mason. Lana rupanya mengajak Holden ke sebuah bar milik temannya yang saat itu sudah tutup. Namun karena Lana mengetahui tempat di mana temannya biasa menyimpan kunci bar, keduanya pun akhirnya berhasil masuk ke bar tersebut. Di dalam sana keduanya dengan bebas minum sepuasnya, sampai pada akhirnya karena situasi dan kondisi yang sangat memungkinkan, ibu dan anak tiri itu pun khilaf terbawa suasana sehingga melakukan cocok tanam di bar tersebut. Setelah bersenang-senang seharian, Lana dan Holden pulang malam dan tampak sang ayah telah menunggu mereka. Holden pun mendengar suara ayahnya sedang memarahi Lana dari balik kamarnya. Keesokan paginya suasana sudah kembali normal. Sang ayah kemudian memberikan sebuah kejutan buat Madeline yang hari itu berulang tahun. Mason memberikan paket liburan sekaligus mengizinkan Madeline untuk mengambil cuti hari itu juga. Happy birthday, Madeline. Happy birthday. My goodness. Thank you.
Setelah itu sang ayah mengajak Holden bermain basket. Namun dia kemudian dengan sengaja menjatuhkan Holden sambil memperingatkannya agar Holden berhenti memakai mobilnya. Let's be good at this, buddy. Don't you ever touch my car again. Dari sini guys, tampak Mason memiliki sifat yang sangat keras dan egois. Karena buat anaknya sendiri saja, dia sangat perhitungan dan bahkan membuat Holden kesakitan. Menyadari hal itu, malamnya Lana pun sengaja menunggu Holden berniat untuk menghiburnya. Namun Holden yang sadar telah berbuat dosa dengan ibu tirinya itu justru memperingatkan Lana agar menjauhi dirinya dan melupakan semua yang pernah mereka lakukan di bar tempo hari. Akan tetapi Lana nggak peduli dengan semua omongan Holden. Dia selanjutnya justru merayu Holden sampai pada akhirnya mereka kembali bercocok tanam malam itu di saat sang ayah tertidur. Usai senang-senang itu, tak disangka Mason sang ayah datang membuka pintu kamar Holden untuk menanyakan apakah Holden melihat Lana atau tidak. Untungnya saat itu Lana sudah berada di kamar mandi sehingga perselingkuhan itu nggak ketahuan. Hey, buddy. I thought I heard voices. Seen Lana? No. Snore. I'll see you tomorrow then. Setelah sang ayah pergi, Holden pun bergegas mengeluarkan ibu tirinya dari kamarnya. Namun, setelah itu dia mendengar selintas sang ayah sedang mengomeli Lana. Keesokan malamnya, Nicole datang berkunjung ke rumah ayahnya Holden. Di sana dia disambut hangat dan banyak berbincang panjang lebar tentang karir, profesi, serta bisnis mereka masing-masing. Setelah cukup lama berbincang, pertemuan itu pun berakhir dan sang ayah menutup perbincangan tersebut dengan rencananya ingin mengajak Holden berburu rusa besok pagi. Holden yang gak terlalu suka berburu tampak bingung dan meminta pendapat pada Lana. Namun bukannya memberikan solusi, Lana ibu tiri yang candu ini malah menawarkan tidur malam bersama dengan Holden malam itu. Esok paginya, Holden diajak pergi berburu oleh ayahnya. Meskipun kegiatan itu sangat membosankan bagi Holden, namun dia tetap menemani ayahnya. Di sana sang ayah kemudian bertanya pada Holden tentang Lana yang menurutnya akhir-akhir ini sedikit berbeda. Mason rupanya mulai khawatir dengan perilaku istrinya tersebut yang semakin hari semakin sulit dihubungi jika dia berada di kantor. Holden pun cuma bisa diam mendengar omongan ayahnya. Namun perbincangan tentang hal itu kembali berlanjut setelah keduanya pulang berburu. Sambil meminum jus buah yang dibuatkan oleh Holden, Mason sang ayah pun tiba-tiba meminta Holden untuk mendengarkan sedikit keluh kesahnya. Mason mengatakan bahwa dia mulai merasa curiga dengan perubahan sikap Lana sang istri. Dia mencurigai kalau Lana sepertinya sedang selingkuh dengan laki-laki lain. Namun Mason memilih tak mau mencari tahu karena dia sangat yakin bahwa semuanya pasti akan terbongkar dalam waktu dekat. Mendengar cerita ayahnya, wajah Holden pun tampak mulai panik, sehingga dia kemudian mengajak Lana untuk bertemu di sebuah motel. Di sana Holden pun langsung menceritakan semua keluh kesah ayahnya yang mulai mencurigai Lana sedang berselingkuh. Holden meminta agar mereka berdua segera mengakhiri hubungan terlarang tersebut. Namun karena Lana sudah terlanjur sangat mencintai Holden dan sudah sering memberikan apa melempitnya buat Holden, tentu saja Lana menolaknya. Lana justru kembali mengajak Holden bermain kuda lumping di motel tersebut. Holden pun gak bisa menolak sehingga dia pun mencicipi apa melembut ibu tirinya itu untuk kesekian kalinya. Beberapa jam kemudian Holden terbangun, namun dia mendapati Lana sudah pergi dari motel tersebut. Holden pun bergegas pergi dan langsung pulang menuju rumah ayahnya. Namun betapa terkejutnya dia saat menemukan ayahnya ternyata telah tewas akibat sayatan pedang. Dan tak lama berselang, beberapa polisi pun datang untuk melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan kematian Mason. Lalu setelah itu, Lana juga datang di rumah tersebut dan sangat terkejut mengetahui suaminya telah tiada. Polisi selanjutnya melakukan penyidikan dengan menginterogasi Holden dan Lana, yang tentu saja terkait keberadaan mereka yang tinggal bersama dengan korban.
Karena takut perselingkuhannya diketahui, Lana beralasan kalau dia sedang pergi ke rumah Nicole saat itu. Sementara Holden sendiri mengaku kalau dia sedang pergi ke rumah Harry, rekan bisnis ayahnya. Karena sebelumnya sang ayah curiga kalau istrinya berselingkuh dengan Harry. Holden saat itu cuma berinisiatif membantu ayahnya ingin membongkar kebusukan ibu tirinya. Usai memberikan keterangan di depan polisi, Lana dan Holden kemudian membicarakan hal yang sangat serius terkait perselingkuhan mereka. Lana memberitahu Holden bahwa Nicole ternyata memiliki rekaman video saat mereka berdua melakukan cocok tanam. Dan sekarang Nicole meminta uang tebusan sebesar $100.000 untuk menutupi perbuatan dosa mereka. Karena itu adalah bukti yang kuat yang bisa menyeret Lana dan Holden ke penjara sebagai motif pembunuhan sang ayah. Mendengar itu, Holden tampak begitu panik, namun Lana berjanji akan mengurus semuanya dan akan bertemu dengan Nicole sendirian. Keesokannya, Holden pun mengikuti Lana diam-diam dan melihatnya bertemu dengan Nicole. Namun sialnya, Nicole bergegas masuk ke mobil saat Holden berusaha merebut rekaman video tersebut. Dengan terpaksa, Lana pun harus ikut dengan Nicole untuk membujuknya kembali agar mau memberikan rekaman tersebut. Where's the tape? We need the tape. Hold it, you're messing everything up. Out of here! I want that tape. Setelah itu, Holden menemui Harry. Dia bilang pada Harry kalau dia curiga dengan Lana dan Nicole yang dianggap bekerja sama. Namun Harry mencoba meluruskan kecurigaan Holden dengan mengatakan bahwa tidak semua orang patut dicurigai. Harry kemudian memutarkan rekaman video cocok tanam Holden bersama Lana yang ternyata sudah Harry dapatkan dari seseorang yang tak dikenal. Harry selanjutnya meminta Holden berterus terang saja menceritakan semua masalah yang sebenarnya. Holden pun akhirnya mulai bercerita bahwa dirinya dan Lana ibu tirinya sendiri sudah berselingkuh. Namun tepat di hari ayahnya meninggal, Holden juga ingin mengakhiri hubungan dengan Lana dengan mengajaknya bertemu di hotel. Namun sepulangnya dirinya malah menemukan ayahnya telah tiada. Holden pun akhirnya menyimpulkan sepertinya Lana ingin menjebaknya setelah pertemuan di motel tersebut. Malamnya di rumah ayahnya, Holden mulai menemukan beberapa hal yang mencurigakan. Di antaranya, salah satu pedang tak ada di tempatnya. Kemudian di dalam tas Lana dia menemukan sebuah pistol. Namun Lana beralasan kalau pistol itu cuma buat berjaga-jaga saat nanti dia kembali bertemu dengan Nicole untuk memberikan uang tebusan rekaman video tersebut. Tapi karena masih kurang percaya, Holden pun memutuskan mengikuti Lana, namun perhatiannya justru membawanya ke ruang garasi. Kemudian di setir mobil itu, Holden menemukan selembar kertas bertulis bahwa Holden lah pelaku pembunuhan Mason sang ayah. Tak lama kemudian Lana yang tahu tiba-tiba datang melepaskan beberapa kali tembakan ke arah Holden. Holden yang semakin yakin 100% kalau Lana adalah pelakunya langsung melakukan serangan balik sehingga dia berhasil merebut pistolnya. Di momen itu, Holden meminta Lana untuk mengakui saja perbuatannya kalau dialah yang membunuh ayahnya Holden. Tapi Lana nggak mau mengaku. Yang ada dia beralasan nggak ada niat untuk menembak Holden karena dia kira adalah orang lain yang menyusup. Holden yang sudah muak dengan segala kebohongan Lana kemudian memutuskan untuk menghabisi Lana. Setelah itu, Holden pun menyerahkan diri ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi beruntung di sana Nicole datang ke polisi untuk memberikan kesaksiannya. Di sana Nicole mengaku bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Mason adalah Lana, karena Lana adalah pelakunya. Menurutnya, Lana sengaja mengajak Holden berselingkuh dan menyuruh Nicole merekam aktivitas bercocok tanamnya dengan Holden. Yang mana tujuannya dengan rekaman tersebut adalah untuk memeras Holden. Dan untuk sementara ini, polisi pun mempercayai kesaksian Nicole sehingga Holden pun akhirnya bisa dibebaskan. Malamnya di rumah ayahnya, Holden gak sengaja akhirnya menemukan sebuah pedang samurai yang disembunyikan di atas perapian. Pedang tersebut diduga senjata yang digunakan untuk menghabisi ayahnya.
Namun di momen ini, Holden tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Nicole. Dan ternyata guys, disinilah baru terkuak fakta yang sebenarnya tentang identitas Nicole. Yang mana Nicole ternyata adalah Stacy, kekasihnya Holden selama ini. Lalu mulai terungkap bahwa dalang dibalik pembunuhan sang ayah ternyata adalah Holden, anak kandungnya sendiri. Holden memasukkan racun pada jus buah yang diminum oleh ayahnya. Lalu agar terlihat seolah itu adalah kasus pembunuhan, dia menyuruh Stacy menghabisinya memakai pedang samurai. Sementara kepada Lana, Holden menyuruh Stacy menghabisinya menggunakan pistol. Tapi karena nggak tega, Stacy memutuskan menyeret Lana yang saat itu masih pingsan dan membuangnya ke jurang di tepi pantai. Holden yang khawatir Lana saat itu masih hidup langsung bergegas mengajak Stacy mencarinya. Dan benar saja, mereka tak menemukannya di lokasi tersebut. Yang ada, keduanya cuma menemukan kalung mahal miliknya Lana. Holden dan Stacy pun berusaha menenangkan pikiran mereka dan meyakini kalau Lana telah mati. Di bagian akhir cerita, Holden selanjutnya menelpon polisi untuk melaporkan barang bukti pedang yang dia temukan. Dia juga meminta polisi untuk datang ke rumah ayahnya. Namun tak lama berselang, sebuah kejutan tiba-tiba datang dari belakang Holden. Yang mana Lana yang dianggap telah meninggal ternyata masih hidup dan datang untuk balas dendam. Wanna know? I have to play by the bastard's rule. I loved you. Tanpa ampun dan gak mau menerima penjelasan sedikit pun, Lana langsung menghujam Holden dengan 2 kali tembakan. Namun beruntung Holden masih bisa kabur hingga ke pinggir jurang. Di sana menyadari dirinya sudah terpojok, Holden pun cuma bisa pasrah pada Lana yang siap mengakhiri hidupnya. Akan tetapi, beruntungnya polisi cepat datang untuk menghabisi Lana dari belakang. Holden akhirnya berhasil selamat dari kematiannya. Dia juga berhasil menjalankan rencananya yang ternyata didasarkan atas unsur balas dendam. Yang mana Mason sang ayah dulunya ternyata sering menganiaya dirinya dan mendiang ibunya. Holden tentu nggak rela juga semua harta kekayaan ayahnya akan dikuasai wanita lain seperti Lana. Sehingga dengan rencana yang matang, Holden bersama Stacy kekasihnya kini berhasil menguasai seluruh harta kekayaan ayahnya dengan happy ending.